Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Untuk diketahui anak-anak bahwa permainan engklek jumlah pemainnya itu terdiri dari 2-5 orang. Peralatan yang digunakan yang pertama gacu atau pecahan genting, yang kedua kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain: yang pertama, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Kemudian siapkanlah gacuk sebelum bermain. Yang ketiga, lemparlah gacuk ke salah satu petak. Yang keempat, petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau dilompati oleh setiap pemain. Yang keempat, lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Yang kelima, pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Permainan lain tidak boleh menginjak petak ini selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Anak-anakku sekalian, permainan ini sudah banyak dimodifikasi oleh daerah-daerah tertentu. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai dalam permainan engklek adalah: yang pertama berjalan, yang kedua berlari, yang ketiga melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari lebih tahu dan lebih jauh tentang budaya lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Setelah kamu mengenal tradisi pohambo batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman ini. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan makin panjang rongga pada gendang, maka makin banyak nyaring bunyinya yang dihasilkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, ataupun besi.
Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau keredam. Yang kedua, gema. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul. Setelah bunyi asli selesai terucap, jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaan keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah baik anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya Pak tunggu. Dan jangan lupa pula videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.